Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran PAI yang akan membahas tentang iman kepada malaikat Allah. Sebelum Ibu mulai pelajarannya, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama di tempat masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, sebelum pembelajaran Ibu mulai, silahkan anak-anak sekalian mengisi absen hadir, menulis nomor dan nama lengkap. Baik, sebelum kita membahas tentang iman kepada malaikat Allah, Ibu akan menerangkan apa sih iman itu, apa artinya iman. Iman artinya percaya, sedangkan malaikat Allah adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya atau nur ilahi. Sama halnya dengan manusia, malaikat juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk dengan berbagai macam bentuk dan keadaan. Meskipun tidak pernah berjumpa dengan malaikat, tapi kita harus tetap percaya dengan malaikat, bahwa malaikat itu ada. Kita harus percaya tentang keberadaannya. Allah menjelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walahu ma fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Yang artinya, miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikatnya yang di sisinya tidak memiliki rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih. Quran surat Al-Anbiya ayat 19. Iman kepada malaikat Allah termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari nur ilahi, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Malaikat diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya yang mengawasi berbagai urusan. Selanjutnya adalah tentang sifat-sifat dan perilaku malaikat. Antara lain, yang pertama, selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Kadang-kadang Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW menyamar sebagai sahabat yang bernama Dihyah al-Kalbi, atau terkadang seperti sahabat dari Arab Badui. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Yang kelima, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, malaikat senang mencari majelis zikir dan mengelilingi majelis zikir. Yang ketujuh, malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Nah, setelah mempelajari sifat dan perilaku malaikat, selanjutnya kita akan mempelajari tentang perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Kemudian, malaikat adalah makhluk gaib. Jin juga termasuk makhluk gaib, dan manusia adalah makhluk yang terlihat atau kasat mata. Yang ketiga, malaikat selalu patuh dan taat kepada Allah, kepada perintah Allah. Kalau jin ada yang patuh dan ada yang tidak.
Begitupun manusia, ada yang patuh dan ada yang durhaka terhadap Allah. Kemudian yang keempat, malaikat tidak makan dan tidak minum. Kemudian kalau jin makan dan minum, manusia juga makan dan minum. Yang kelima, malaikat pikirannya jernih dan lurus. Jin pikirannya berubah-ubah, manusia pikirannya juga berubah. Yang keenam, malaikat tidak memiliki nafsu. Jin memiliki nafsu, manusia juga memiliki nafsu. Al-Quran tidak menyebutkan jumlah malaikat secara pasti. Namun ada penjelasan melalui hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa pada saat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj dan bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, di sana terdapat 70.000 malaikat. Dari penjelasan hadis tersebut menandakan bahwa jumlah malaikat sangatlah banyak. Namun pada bagian ini hanya akan jelaskan malaikat-malaikat yang namanya tercatat di dalam Al-Quran maupun hadis. Nama-nama itu adalah yang pertama malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas sebagai menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Nama lain malaikat Jibril adalah Ruh Al-Quds, Ar-Ruh Al-Amin, dan Namus. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas mengatur kesejahteraan makhluk seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, dan membagi-bagikan rizki. Kemudian yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas untuk meniupkan trompet atau sangkakala saat dimulainya kiamat hingga saat hari kebangkitan di padang mahsyar. Yang keempat, malaikat Israil. Malaikat Israil bertugas untuk mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan, dan malaikat apabila telah tiba waktunya. Kemudian yang kelima adalah malaikat mungkar. Malaikat mungkar bertugas sebagai menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di dalam kubur. Yang keenam adalah malaikat nakir. Malaikat nakir bertugas untuk menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di dalam kubur. Yang ketujuh adalah malaikat raqib. Malaikat raqib bertugas untuk mencatat kebaikan setiap manusia dari akil balik hingga akhir hayat. Yang kedelapan adalah malaikat atid. Malaikat atid yang bertugas mencatat seluruh keburukan setiap manusia dari akil balik hingga akhir hayat. Yang kesembilan, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga pintu neraka. Sedangkan yang ke-10, malaikat Malik. Malaikat Malik disebut juga malaikat Zabaniyah, yang bertugas untuk menjaga dan mengatur azab atau siksa bagi penghuni neraka. Dengan memperhatikan tugas para malaikat, ada beberapa hikmah yang dapat kita petik dari beriman pada malaikat Allah. Antara lain, yang pertama, memberi motivasi kita untuk selalu taat kepada Allah seperti ketaatan para malaikat. Yang kedua, malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Yang ketiga, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah SWT akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rizki melalui malaikat Mikail. Yang keempat, memotivasi kita untuk selalu beramal saleh karena bekal itulah yang akan kita bawa kelak ketika meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah SWT. Kemudian kita akan membahas tentang contoh perilaku beriman kepada malaikat Allah. Contoh pertama adalah contoh beriman kepada malaikat Jibril.
Contoh perilakunya adalah selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Kemudian contoh perilaku iman kepada malaikat Mikail, selalu berusaha secara maksimal untuk mencari rizki yang baik dan halal. Contoh perilaku iman kepada malaikat Israfil adalah selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Contoh perilaku iman kepada malaikat Israil adalah berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut ketika ajal menjemput kita. Kemudian contoh perilaku iman kepada malaikat Mungkar dan Nakir, yaitu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Contoh perilaku beriman kepada malaikat Raqib adalah selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Contoh perilaku iman kepada malaikat Atid adalah menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Contoh perilaku beriman kepada malaikat Ridwan adalah selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia. Contoh perilaku beriman kepada malaikat Malik adalah selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari siksaan api neraka. Baik, dari semua penjelasan Ibu tadi, Ibu akan menyimpulkan yang pertama, iman kepada malaikat Allah adalah percaya bahwa malaikat adalah makhluk yang diciptakan Allah dari nur atau cahaya yang bertugas untuk mengurus seluruh alam semesta. Yang kedua, sifat-sifat malaikat antara lain hamba Allah yang mulia, dapat menyamar sesuai kehendak Allah, kemudian tidak makan dan tidak minum, tidak memiliki jenis kelamin, tidak pernah letih untuk berzikir dan beribadah kepada Allah, tidak mau masuk ke rumah-rumah yang ada anjing dan patung-patung, senang mencari dan mengelilingi majelis zikir, selalu berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat jamaah. Yang ketiga, nama-nama malaikat yang kita kenali adalah Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Yang terakhir, beriman kepada malaikat dapat diwujudkan dengan cara mengetahui tugas malaikat, kemudian menjadikan tugas malaikat itu sebagai pedoman untuk melakukan perbuatan. Baik, terima kasih untuk perhatian anak-anak sekalian. Meskipun pembelajaran kita jarak jauh, Ibu harap anak-anak sekalian masih bisa fokus dan belajar dengan baik. Sekian, mohon maaf untuk segala tutur kata yang tidak baik atau menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.